Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami mengucapkan salam hormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Novi Marlina Siregar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang konsep dan teori perkembangan peserta didik dari sudut pandang teori behavior. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7, saya Nazu Awaliyah selaku moderator yang akan membimbing video pembelajaran pada kali ini, serta rekan-rekan saya. Nama saya Sabrina Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Jembar Tataunilah. Saya Salsa Rahmadania Safitri. Nama saya Ursula Marasifa Karmelia. Untuk video pembelajaran pada kali ini, kelompok kami akan membahas topik bahasan yaitu yang pertama, teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, kemudian teori operant conditioning dari B.F. Skinner, yang ketiga, kasus dalam perkembangan terkait teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, dan teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Selanjutnya, kami akan membahas konsep dasar teori belajar sosial dari Albert Bandura, dan yang terakhir, kami akan membahas tentang kasus dalam perkembangan terkait teori belajar sosial dari Albert Bandura. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ursula Amara Shiva Karmelia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi pertama yang akan dibahas yaitu teori belajar classical conditioning dari Ivan Pavlov. Classical conditioning adalah mode pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Secara sederhana, pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan di mana satu stimulus atau rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon, bahwa prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan oleh Pavlov. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning atau upaya pengkondisian dan untuk membedakannya dari teori conditioning lainnya. Baik, selanjutnya ada prinsip classical conditioning. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak USNCS akan menimbulkan aktivitas otak. Dan yang terakhir, semua aktivitas susunan syaraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Setiap peristiwa di lingkungan organisme akan dipengaruhi oleh dua hal tersebut, yang pola tersebut oleh Pavlov disebut cortical mosaic. Stimulus classical conditioning. Yang pertama ada generalisasi atau generalization, yaitu menggunakan lonceng yang berbeda nada, membuat generalisasi bahwa suara yang berbeda atau hampir sama mungkin diikuti dengan respon. Yang kedua ada diskriminasi atau discrimination. Diskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas, yaitu sesuatu organisme mampu untuk bergerak balas ke sesuatu rangsangan tetapi tidak ke rangsangan yang lain. Yang ketiga penghapusan atau extinction, yaitu jika sesuatu rangsangan terlazim tidak diikuti dengan rangsangan tak terlazim, lama-kelamaan organisme itu tidak akan melakukan respon. Selanjutnya penerapan teori classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Dengan adanya stimulus berupa hadiah atau reward yang diberikan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa lebih tertarik pada guru. Artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi, serta mengendalikan perhatiannya terutama pada guru, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali, serta selalu terkontrol oleh lingkungan.
Contohnya, pada awal tatap muka antara guru dan murid, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian kepada murid-muridnya, sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan gurunya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama, definisi operant conditioning menurut Skinner. Pengertian operant conditioning menurut Skinner adalah pengkondisian di mana manusia menghasilkan suatu respon atau operan, atau sebuah ujaran aktivitas-aktivitas yang beroperasi atas dasar lingkungan. Operan tersebut dipelajari melalui penguatan. Teori Skinner ini menerangkan bagaimana berbagai kecenderungan respon dicapai melalui pembelajaran. Jika respon diikuti oleh konsekuensi yang menguntungkan atau disebut juga penguatan, maka respon tersebut menguat. Dan jika respon menghasilkan konsekuensi negatif atau hukuman, maka respon tersebut akan melemah. Yang kedua, prinsip operant conditioning, yaitu ada penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah proses belajar untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Prinsip penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Lalu ada hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment adalah sebuah konsekuensi untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan sebuah perilaku akan muncul. Sebagai contoh, seorang anak bermain pedang-pedangan menggunakan pisau. Kemudian, kulit jari tangannya terpotong ketika pisau tersebut salah diarahkan. Pada akhirnya, anak tersebut akan sedikit kemungkinannya bermain menggunakan pisau. Yang ketiga, stimulus operant conditioning, yaitu ada generalization atau generalisasi. Generalisasi pada operant conditioning adalah memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang sama atau mirip. Fokus perhatiannya adalah tingkat di mana perilaku disamaratakan dari satu situasi ke situasi yang lain. Lalu ada discrimination atau diskriminasi. Diskriminasi dalam operant conditioning berarti melibatkan perbedaan antara stimulus-stimulus dan kejadian-kejadian lingkungan, atau dapat diartikan merespon stimulus yang menunjukkan bahwa sebuah perilaku akan atau tidak akan dikuatkan. Dan juga ada extinction atau pelenyapan. Extinction merupakan suatu penghentian penguatan jika dalam suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, kemudian tidak lagi dikuatkan, sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Maka hal inilah yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau extinction. Yang keempat, aplikasi teori belajar operant conditioning B.F. Skinner terhadap pembelajaran, yaitu bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuat. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Dan dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, perbedaan classical conditioning dengan operant conditioning. Classical conditioning muncul akibat adanya asosiasi antara dua stimulus atau rangsangan. Seperti yang kita ketahui pada percobaan Ivan Pavlov mengenai hubungan antara makanan dan bunyi bel. Sebaliknya, operant conditioning muncul akibat adanya asosiasi antara respon dan konsekuensi yang timbul. Seperti halnya berlatih dengan giat akan dapat memenangkan pertandingan. Pada classical conditioning biasanya meliputi mengenai refleks-refleks,
Perilaku yang timbul adalah perilaku yang tidak disengaja yang dikontrol oleh syaraf otonom. Sebaliknya, pada operant conditioning lebih kepada perilaku-perilaku yang sadar dan diatur oleh syaraf simpatis. Pada classical conditioning, UCS atau unconditioned stimulus dipasangkan dengan CS atau conditioned stimulus. Tetapi perilaku yang timbul bersifat independen. Pada operant conditioning, konsekuensi penguatan diberikan hanya jika respon yang dikondisikan terjadi. Fungsi teori klasikal. Yang pertama ada fungsi menjelaskan. Teori ini menjelaskan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dengan adanya stimulus berupa hadiah atau reward yang diberikan kepada peserta didik, maka akan menimbulkan motivasi belajar sehingga siswa lebih tertarik kepada guru dan selalu antusias dalam belajar serta dapat mengendalikan perhatian pada dirinya dan selalu mengingat dan mempelajari pelajaran itu lagi. Lalu yang kedua, ada fungsi meramalkan. Teori klasikal meramalkan bahwa bagaimana berbagai kecenderungan respon dicapai melalui pembelajaran. Jika respon diikuti oleh konsekuensi yang menguntungkan atau disebut juga penguatan, maka respon tersebut menguat. Dan begitu juga sebaliknya, jika respon menghasilkan konsekuensi negatif atau hukuman, maka respon tersebut akan melemah. Yang ketiga, ada fungsi memberikan pandangan. Teori bahwa stimulus yang tidak terkontrol atau unconditioned stimulus mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus ini sendirilah yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. Setelah respon berkondisi tercapai, bila stimulus berkondisi diulang atau diberikan kembali tanpa diikuti oleh stimulus tidak berkondisi, akan terjadi pelenyapan atau padam. Dengan kata lain, pelenyapan adalah tidak terjadinya respon atau menurunnya kekuatan respon pada saat diberikan kembali stimulus berkondisi tanpa diikuti stimulus yang tidak berkondisi setelah terjadinya respon. Yang terakhir ada fungsi memberikan strategi. Teori classical conditioning memberikan strategi tentang pengkondisian di mana manusia menghasilkan suatu respon atau operan. Operan tersebut dipelajari melalui penguatan. Teori Skinner ini menerangkan bagaimana berbagai kecenderungan respon dicapai melalui pembelajaran. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori perilaku tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori perilaku tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku pada proses-proses mental internal. Nah, jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement, Exentia, dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana sih cara belajar dan orang lain. Dalam pandangan belajar sosial, manusia tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan. Nah, ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Yang pertama, ada pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain. Contohnya adalah ada seorang pelajar yang melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya nih. Maka, pelajar tersebut ingin meniru dan ingin melakukan perbuatan yang dilakukan temannya dengan tujuan agar dia dapat dipuji juga oleh gurunya. Nah, kejadian itu merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami oleh orang lain. Lalu yang kedua, ada pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif. Saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin ia pelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian akan penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi juga dapat menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Nah, seperti pendekatan
teori pembelajaran terhadap kepribadian, ikon pembelajaran sosial berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan oleh Bandura bahwa sebagian besar daripada tingkah laku manusia adalah diperoleh dari pengamatan dan prinsip pembelajaran sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Nah, akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial di mana tingkah laku muncul dan kurang memperhatikan bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantara orang lain. Maksudnya di sini adalah semakin melihat tingkah laku orang lain, individu akan semakin belajar meniru tingkah laku tersebut dan dalam hal tertentu akan menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya. Pembahasan yang selanjutnya adalah teori peniruan. Untuk teori peniruan, kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah teori peniruan. Pada tahun 1941, Neil Miller dan Joel Dollard dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahwa peniruan, atau dalam bahasa Inggris disebut imitation, merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning atau pembelajaran sosial. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. 20 tahun berikutnya, Albert Bandura dan Richard Walters telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru, meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus. Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Pandangan ini menjelaskan beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan. Dalam teori ini, beliau telah menjalankan kajian bersama Walter pada tahun 1963 terhadap perilaku anak-anak apabila mereka menonton orang dewasa memukul, mengetok dengan palu besi, dan menombok sambil menjerit-jerit dalam video. Setelah menonton video, anak-anak diarahkan untuk bermain di kamar permainan dan terdapat patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah anak-anak tersebut melihat patung, mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa cara peniruan, yaitu meniru secara langsung. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang kertas, dan pelajar meniru secara langsung. Selanjutnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Contohnya adalah ketika anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi, tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Keadaan sebaliknya, jika anak-anak bersorak di dalam kelas sewaktu guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberitahu tingkah laku yang dilakukan tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut. Jadi, tingkah laku tersebut menjadi contoh perilaku dalam situasi tersebut. Proses peniruan yang selanjutnya adalah imitasi. Perkembangan kognitif anak-anak menurut pandangan pemikiran Islam yang terkenal pada abad ke-14, yaitu Ibnu Khaldun, adalah perkembangan anak-anak hendaklah diarahkan dari perkara yang mudah pada perkara yang lebih susah, yaitu mengikuti peringkat-peringkat, dan anak-anak hendaklah diberikan dengan contoh-contoh yang konkret yang bisa dipahami melalui panca indera. Menurut Ibnu Khaldun, anak-anak hendaklah diajar atau dibentuk dengan lemah lembut dan bukannya dengan kekerasan. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dibebankan dengan perkara yang di luar kemampuan mereka. Hal ini akan menyebabkan anak-anak tidak mau belajar dan memahami pengajaran yang disampaikan. Pembahasan yang selanjutnya adalah unsur utama dalam peniruan. Unsur utama dalam peniruan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, dan sikap, serta lain-lain yang dimiliki. Yang kedua, mengingat atau retention. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa tersebut dalam sistem ingatannya. Ini membuat subjek akan melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dalam proses belajar.
Yang ketiga, reproduksi gerak atau reproduction. Setelah mengetahui akan mempelajari sesuatu, tingkah laku subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang terakhir, motivasi atau motivation. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura, karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi, subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang dimodelkan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teori pemodelan menurut Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, dan nilai-nilai dan lainnya. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Dan yang terakhir, proses pembelajaran meliputi perolehan, mengingat, penilaian dengan tingkah laku, dan timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan yang positif. Slide selanjutnya adalah jenis-jenis peniruan modeling. Nah, yang pertama adalah peniruan langsung. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan dan mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Nah, contohnya itu adalah meniru gaya penyanyi yang disukai. Nah, yang kedua adalah peniruan tidak langsung. Peniruan tidak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya adalah meniru watak yang sedang dibaca dalam buku dan memperhatikan seorang guru yang sedang mengajar di depan. Yang ketiga adalah peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu penilaian secara langsung dan tidak langsung. Contohnya adalah pelajar meniru gaya guru yang melukis dan cara mewarnai pada buku gambar yang ia baca. Yang keempat adalah peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya adalah meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Nah, yang kelima adalah peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya adalah pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Selanjutnya ada faktor modeling atau teladan, yaitu mempunyai proses prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tingkat tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan cara mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik kemudian melakukannya. Proses mengingatkan akan lebih baik dengan cara berperilaku yang ditiru dituangkan dalam kata-kata, tanda, atau gambar daripada hanya melihat saja. Yang kedua, ada individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Yang ketiga adalah individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model tersebut disukai dan dihargai serta berperilakunya mempunyai nilai yang bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah teori belajar sosial Bandura, merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi tingkah laku. Proses belajar masih berpusat pada penguatan, hanya terjadi secara langsung dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sebagai contohnya itu adalah penerapan teori belajar sosial dalam iklan sabun di televisi, selalu menampilkan bintang-bintang idol yang populer dan disukai oleh masyarakat. Nah, hal ini untuk mendorong konsumen agar membeli sabun supaya memiliki atau mempunyai kulit seperti bintang idola tersebut. Nah, motivasi banyak ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi pengamat dengan karakteristik modelnya. Ciri-ciri model seperti usia, status sosial, keramahan, seks, dan kemampuan penting dalam menentukan tingkat imitasi. Anak-anak lebih senang meniru model seusianya daripada model dewasa. Anak-anak juga cenderung meniru model yang sama prestasinya dalam jangkauannya. Anak-anak yang sangat dependen cenderung imitasi model dengan dipandangnya
lebih ringan. Nah, imitasi juga dipengaruhi oleh interaksi antara ciri model dengan observasernya. Nah, slide selanjutnya kita masuk ke kelemahan dan kelebihan teori Albert Bandura. Nah, yang pertama itu adalah kelemahannya. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenal peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara penilaian tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditirunya. Nah, selain itu juga jika manusia belajar membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada kelebihannya nih. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata relaks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning, pembiasaan merespon, dan imitation atau peninian. Nah, selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penilaian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penilaian ini berfokus pada proses penjelasan perkembangan anak-anak, yaitu faktor sosial dan kognitifnya itu. Wah, tidak terasa pembahasan kita telah selesai teman-teman. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan pemaparan materi kami pada kali ini. Tidak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.